Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Gofar dengan NIM 22963495. Di sini saya akan presentasi tugas bahasa Indonesia dengan judul stratifikasi sosial. Yang pertama ada pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan masyarakat dalam kelas yang dapat disusun secara bertingkat. Stratifikasi sosial dapat disebut pula sebagai lapisan dan sosial, yang artinya adalah masyarakat. Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka stratifikasi sosial juga dapat diartikan sebagai lapisan masyarakat, sehingga maknanya secara umum adalah penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas yang telah disusun secara bertingkat. Contoh stratifikasi sosial. Contohnya, sosial sebenarnya mudah ditemukan di masyarakat. Misalnya seperti seseorang dengan pendapatan tinggi masuk ke dalam golongan kelas atas, atau sebaliknya, saat seseorang mempunyai pendapatan lebih rendah dari lainnya, maka ia masuk ke dalam golongan kelas bawah. Sisi positif stratifikasi sosial. Sisi positifnya, stratifikasi sosial adalah suatu dampak positif, yaitu orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk perpindahan setara. Kesempatan ini mendorong orang untuk mau bersaing dan bekerja keras agar dapat naik ke setara atas. Pembagian stratifikasi sosial. Dalam stratifikasi sosial, masyarakat dibedakan menjadi 3 tingkatan: atas, menengah, dan bawah. Tingkatan ini yang kemudian membedakan status masyarakat satu sama lain. Menurut sosiologi, dalam kamus sosiologi dijelaskan stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial atau sistem hierarki kelompok dalam masyarakat. Jadi stratifikasi sosial secara etimologi adalah pelapisan atau penggolongan masyarakat secara hierarki yang dipengaruhi oleh beberapa unsur. Sistem kasta stratifikasi sosial. Sistem kasta adalah sistem stratifikasi tertutup di mana orang sama sekali tidak dapat mengubah status sosial mereka. Sistem kasta adalah sistem di mana orang dilahirkan bertemu status sosial mereka dan akan tetap berada di dalamnya seumur hidup mereka. Bersama kasta tersebut, sistem individu memiliki pekerjaan, profesi tanpa peduli bakat, minat, atau potensi mereka masing-masing. Singkat kata, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki posisi sosial seseorang. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik berhubungan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Hal ini karena adanya pihak yang dikuasai dan pihak yang menguasai. Bentuk-bentuk kekuasaan pada masyarakat tertentu di dunia ini beraneka ragam dengan polanya masing-masing. Kelebihannya dapat mempertahankan nama baik keluarga terpandang di tengah masyarakat. Yang kedua, dapat mempertahankan agar kekayaan tetap utuh dan dapat bertambah lagi dengan adanya kerjasama pada perusahaan yang lain masih terikat pada keluarga. Yang ketiga, dapat mendominasi kekuasaan monopoli perdagangan orang kecil atau berkasta sudra. Yang keempat, untuk mempertahankan kualitas status sosial yang lebih baik bagi keturunannya di masa depan. Kekurangannya juga ada kekurangan stratifikasi sosial. Yang pertama, dapat menurunkan nilai kebersamaan dan kerukunan di antara orang yang berbeda kasta. Yang kedua, dapat membuat jarak tali persaudaraan antara kata sudra dan brahmana menjadi kian renggang dan memicu kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial ini sangat banyak sekali ditemukan di sekeliling kita ya. Sekian, terima kasih dari saya.